Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara. Tema kita di bulan ini akan berakhir yaitu bicara tentang beribadah dengan karakter Kristus. Banyak orang berpikir, banyak orang mengatakan bahwa kok bisa kita beribadah dengan berkarakter Kristus. Saudara, itulah yang sering kali kita tidak pahami. Apa sih yang ada di dalam ibadah itu? Doa. Betul. Tetapi juga Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang sehingga engkau dapat berdoa. Artinya di tengah-tengah kita berdoa, kita harus mempunyai karakter. Di tengah-tengah beribadah ada yang namanya persembahan. Yesus mengajarkan, jikalau engkau memberikan persembahan, engkau teringat sesuatu di dalam hati saudaramu kepada engkau, tinggalkan persembahanmu dulu, berdamai. Karakter saudara. Sehingga beribadah itu harus disertai dengan karakter Kristus. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga di tengah-tengah beribadah pun sesungguhnya dia bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi dia hanya ingin tangan Tuhan yang memberkati, hanya bicara jasmani. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, secara manusia normal saja, kalau anak kita datang kepada kita hanya minta uang saku, tanpa mengerti hati bapaknya, hati orang tuanya, maka kita akan katakan anak itu tidak punya etika yang baik. Anak itu tidak punya karakter yang baik. Apalagi kita dengan Tuhan saudara, yang sudah memberikan hidup kepada kita. Nafas, saudara boleh hitung. Ada orang yang coba-coba menghitung nih saudara ya di luar negeri. Ya, saya baca satu artikel di mana kalau tubuh kita ini dipretelin ya, karena dia seorang dokter juga yang bikin survei. Kalau ini dibeli ginjalnya, kalau ini diberi livernya, kalau ini dibeli ininya, ini dibeli. Saudara tahu tubuhnya katanya itu bernilai sampai 60-70 miliar. Nafas kita yang kita tarik ini saudara, kalau kita beli oksigen berapa duit? Sehingga saudara dan saya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, bukan kita hanya sekedar meminta, tetapi kita harus mencari apa sih maunya Tuhan? Apa sih itu namanya ibadah? Kita lihat dulu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 dan Kejadian 3 ayat yang 15 sampai ke-18. Inilah saudara awal mulanya kata ibadah itu muncul dan akhirnya ibadah itu menjadi hancur dan menjadi rusak dikarenakan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sana saudara di dalam terjemahan asli dikatakan abad, yang mempunyai makna adalah ibadah, avodah. Artinya saudara waktu manusia sebelum jatuh di dalam dosa, waktu dia mengelola Taman Eden itu, dia memelihara, dia bekerja, itu saudara dia sedang melayani Tuhannya. To serve them God. To melayani saudara untuk Tuhannya. Tetapi sayang saat Adam tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, lalu dia memakan buah pengetahuan saudara, akhirnya dia jatuh di dalam dosa sehingga hukuman itu diberikan. Maka muncullah Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan 18 ini. Lalu firman-Nya datang kepada manusia itu setelah manusia jatuh ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu yang dihasut oleh iblis dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu jangan kamu makan, maka terkutuklah, hukuman jatuh saudara. Tanah karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu.
Sehingga saat manusia jatuh di dalam dosa, saudara, kata bekerja di sana bukan lagi bekerja seperti kita melayani Tuhan, tetapi bekerja sebagai bentuk, saudara, satu hukuman kepada manusia. Sehingga orang bisa kelelahan, orang bisa kecapean, saudara, mereka banting tulang, sehingga sakitnya muncul. Di tengah-tengah bekerja pun mereka bisa melakukan kejahatan, korupsi, menipu, saling, saudara, merusak. Itu kenapa? Karena kejatuhan manusia. Sesungguhnya bekerja itu adalah beribadah kepada Tuhan. Tetapi saat manusia jatuh di dalam dosa, bekerja itu bukan lagi, saudara, melayani atau beribadah kepada Tuhan. Makanya, saudara, ada pepatah mengatakan, bekerja juga ibadah. Betul, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, tidak bisa menggantikan ibadah dengan bekerja. Kalau bekerja itu ibadah, apalagi ibadah. Jadi jangan pakai alasan itu, lalu kita katakan kita nggak perlu ibadah karena bekerja itu ibadah. Keluarga juga ibadah. Sehingga waktu kita jalan-jalan sama keluarga, kita sedang melayani anak istri, itu juga ibadah, lalu kita nggak perlu ibadah. Sesungguhnya perkataan itu muncul pun karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itu yang terjadi. Sehingga saudara lihat, perjanjian lama, mereka menyikapi ibadah itu dengan hari Sabat. Apa itu Sabat? Hari beristirahat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena bagi mereka perjanjian lama ini, bekerja itu adalah satu hukuman daripada Tuhan. Sehingga mereka menjadikan hari Sabat itu hari peristirahatan. Hari dari keluar dari dosa itu. Lalu mereka mencari Tuhan. Sabat itu mereka kerjakan sebagai ibadah. Itu perjanjian lama. Tetapi saat Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan apa? Akulah Tuhan atas hari Sabat. Sehingga saudara, Yesus mati di hari Jumat, lalu dia bangkit di hari Minggu. Minggu itu bukan lagi Sabat, tapi Ahad. Ahad ya, kalimatnya sama seperti Ahad yang waktu Tuhan memberikan ya, meminta kepada Adam untuk mengelola Taman Eden. Kalimatnya sama, tapi tulisannya beda. Tapi itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, artinya hari Minggu itu bukan beristirahat. Hari Minggu itu adalah kita sedang beribadah kepada Tuhan, membangkitkan iman kita, mempersiapkan hidup kita untuk masuk di dalam, saudara, satu hukuman yang Tuhan sudah beri dalam tanda kutip. Sehingga begini Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu bekerja itu dengan hukuman. Enggak, karena kita sudah beribadah. Sudah dibersihkan, sudah dibereskan, sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan kepada iman kita, saudara. Apa contohnya? Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau bekerja, bekerjalah sama seperti kepada Kristus. Nah, sehingga waktu kita bekerja itu, saudara, kita bukan lagi di bawah hukuman, bukan lagi di bawah dosa. Waktu saya bekerja, saya memang punya bos, saya punya atasan. Waktu dia mengawasi saya jadi karyawan yang jujur. Tetapi, waktu bos saya nggak ada, mata dia tidak mengawasi saya tetap bekerja sama seperti kepada Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak melakukan kejahatan dan dosa di tengah-tengah kita bekerja yang beribadah tadi itu. Jadi kalau hari ini saudara kita mau menggantikan posisi ibadah dengan kita bekerja tanpa ibadah, mohon maaf, bukan saya ngomong. Tapi saya mau pastikan saudara, kita akan terbawa arus, terseret perlahan-lahan. Kita akan melakukan kejahatan dan dosa di tengah-tengah kita bekerja yang kita ngomong kita sedang ibadah sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan atau membahas firman Tuhan tentang subtema, yaitu bicara tentang ibadah yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama.
Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya Bapak Ibu, kalau dikatakan ibadah yang sejati, artinya ada ibadah yang tidak sejati. Ibadah yang tidak sejati itu bukan berarti bukan ibadah, ibadah. Tetapi tidak sejati atau hanya normal, normatif. Dan itu tidak ada bedanya dengan ibadah-ibadah di luar sana. Cuma beda liturginya, beda caranya, beda operasionalnya. Semua itu ibadah. Mereka di sana juga ngomong ibadah. Kita mau ngomongkan ibadah kita lebih baik dari mereka. Kalau yang kita bicarakan normatif, sama. Bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang saudara, operasional mereka mungkin lebih baik. Penanganan mereka mungkin lebih baik saudara. Kita ini kan karena modern aja, ada sound system yang bermiliar-miliar. Ya, bahkan saya dengar ada sound system mixernya sampai 7-8 miliar saudara. Tapi di tempat ibadah mereka nggak mempersulit orang ibadah tuh. Terbuka pintunya lebar-lebar saudara. Orang boleh masuk, nggak takut speakernya dicuri, nggak takut mixernya dicuri saudara. Orang hanya mau mencari Tuhannya, Allahnya. Tapi kita pintu gereja ditutup. Betul? Jemaat sendiri. Nggak masalah sih, cuma saya mau mengatakan, kalau hanya ibadah yang kita mengerti secara harafiah atau ibadah seperti itu, sayang sekali saudara, kita menjadi Kristen. Makanya dulu, meskipun saudara ingusan-ingusan ya, termasuk saya ingusan dulu ya. Kita lihat orang Kristen itu kalau ibadah ya cuma nyanyi, tepuk tangan, kasih duit, ngomong perpuluhan, lalu ngomong ini, pintu ditutup. Saya coba bandingkan, saya kan dari agama leluhur. Pintunya nggak ditutup tuh, dibuka aja. Orang miskin boleh berdiri di situ, dikasih uang, mereka boleh keluar masuk, minta minum dan segala macam. Apa nggak lebih sosial? Apa nggak lebih baik? Itu pengertian saya yang memang belum ngerti apa-apa Bapak Ibu. Tapi halnya sama kalau hari ini pengertian kita dengan ibadah tidak betul-betul dengan apa yang Tuhan mau, maka kita kalah. Maka pengertian kita saudara kalah dengan mereka. Maka saudara kerohanian kita, iman kita kalah dengan mereka. Dan sekarang saudara lihat di medsos, serangan demi serangan saudara, tentang bagaimana orang berbuat baik, bagaimana mereka cara ibadah, mereka lebih bagus dari kita, lebih sopan dari kita, lebih etika dari kita. Kita masih bisa main SMS, mereka tidak. Serangan demi serangan Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak mengerti arti ibadah yang sesungguhnya, maka saudara, kita pun akan menjadi orang yang hanya beragama Kristen. Tetapi kita sesungguhnya tidak mengerti apa arti sesungguh ibadahnya, ibadah itu. Makanya saudara dikatakan ibadah yang hidup. Poin pertama adalah ibadah yang hidup. Kata hidup ini ditulis dengan kata zao. Saudara nggak perlu mengingat kata-kata asli Ibrani atau Yunani, tidak perlu. Ya, yang penting ingat aja khotbahnya dan mengerti. Saya memberikan bahasa-bahasa asli ini supaya saudara mengerti. Apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ngomongkan ini berdasar. Bukan hanya karena pikiran saya rasa begini ya ibadah ya, saya rasa begini ya. Enggak. Karena ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ditulis. Apa sesungguhnya arti daripada ibadah itu. Jadi saudara, hidup itu dikatakan adalah zao, yang artinya berkualitas. Nah, saudara ingat, gereja kita punya program yang namanya 30 tahun. Hari Minggu yang berkualitas bagi Tuhan. Kenapa? Supaya ibadah kita itu hidup. 30 tahun, 1560 hari Minggu. Senin sampai Sabtu saudara mungkin kita dengan macam-macam masalah, dengan macam-macam persoalan. Hari Minggu kita dilatih. Mempersiapkan lagi untuk hari Senin saudara. Dengan apa?
dengan mega project karakter Kristus tadi. 28 itu dilatih. Dan saudara, saya percaya semua kita pasti pernah mengalami, ya. Dalam waktu kita deal, kita harus lebih sabar. Ketemu orang harus lebih murah hati. Ketemu orang, saudara, kita harus ada penguasaan diri. Ketemu orang, kita juga harus jujur. Ketemu orang, kita juga harus belajar berkorban. Ketemu orang, kita juga harus belajar setia. Itu kenapa? Karena kita dilatih Bapak Ibu supaya kita ini hidup. Di marketplace, di luar sana kita bekerja, kita bawa ibadah itu. Seperti yang apa Tuhan perintahkan kepada Adam, kelolalah Taman Eden ini, dandanilah. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Saudara lihat, di dalam zaman modern ini ibadah, ya ada soundnya, kita ngomongin Kristen ya. Ada organnya. Lalu 2 kali praise atau 2 kali worship, setelah itu masuk firman. Betul? Setelah itu nanti doa berkat. Ada yang doa berkatnya di akhir. Lalu pengumuman, lalu ada pastor message. Lalu mungkin kok ada acara-acara tertentu. Itulah susunan ibadah. Tetapi kita harus menyadari Bapak Ibu, semua yang kita ngomong itu harus menjadi ibadah yang hidup. Gak bisa kita cuma maksudnya mau melayani, ya sudah Pak, pokoknya jam saya ini melayani. Ya pokoknya 2 kali praise, 2 kali worship, selesai. Tapi waktu kita memberikan penyembahan pujian itu tidak dengan hidup kita, nah itu gak akan hidup. Oh ada khotbahnya Pak. Khotbahnya saudara hanya sedang mentransfer apa yang saya punya di otak saya, ditransferkan kepada Bapak Ibu. Sehingga khotbah itu tidak menjadi khotbah yang hidup, mengimpartasikan. Hanya mindahkan buku ke kepala saya, lalu mindahkan ke kepalanya ibu, bapak. Itu yang terjadi. Dan saudara jangan bangga, jangan terpesona dengan orang saudara yang hanya mengandalkan pengetahuannya saja. Kita sekolah di STT, mau S1, S2, S3, kita duduk di bangku kuliah, ya, tatap muka, atau mungkin ada yang di online, di belajar kita catat, jadikan materi, kita khotbahkan saudara. Itu hanya saudara memindahkan apa yang ada di buku ke kepala kita, lalu dipindahkan kepada Bapak Ibu. Kita terkagum-kagum, wih luar biasa ya, luar biasa ya. Tapi gak pernah hidup. Termasuk yang bicara Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghidupi apa yang kita khotbah, maka saudara, yang terjadi artinya apa? Kita hanya memindahkan apa yang kita tahu. Dan itu tidak akan menumbuhkan iman kita. Hanya memperlengkapi intelektual kita di dalam pikiran. Sama tadi yang saya ngomong. Pelayanan pun sama. Mau nyanyi, mau apa, hanya mengeluarkan suara yang bagus. Bukan yang di sini ya, ini semua. Itu bisa latihan, bisa latih vokal Bapak Ibu. Tapi waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka beda. Dan Yesus pernah ngomong loh di dalam Matius 15 itu, ya, ayat 8 sampai dengan ke-11 kita lihat. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-11. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, hidupnya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah. Betul ya? Artinya ada ibadah yang bisa menjadi percuma. Jadi jangan kita berpikir saudara, ibadah tadi kan saya sudah ngomong. Ada pelayanan musik, ada khotbahnya, ada multimedianya, ada asernya, ada singernya. Semuanya itu ibadah. Semua itu akan menjadi percuma kalau kita tidak mempersembahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dengar dan camkanlah,
Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Termasuk di dalam ibadah itu ada yang mengajarkan tentang puasa ini, puasa itu. Saya mau katakan, Yesus juga mengatakan apa? Kalau kamu puasa, minyaki rambutmu, jangan beritahu kepada orang. Kalau kamu berdoa, kunci kamar. Jangan saudara di perapatan-perapatan beritahukan kepada orang. Percuma kamu sudah akan mendapatkan bagianmu, upahmu. Tetapi kalau kamu berdoa, berpuasa, hanya Bapamu di sorga yang tahu, maka engkau akan mendapat balasannya dari Bapamu. Ada seorang gadis, awalnya belum Kristen, gabung di komsel kita ini puluhan tahun lalu saudara. Dia salah satu pemuka agama di tempat ibadahnya. Di sana dia diajarkan tidak makan daging, hanya sayur aja. Dan itu diajarkan bahwa kamu seperti itu, kamu suci. Kamu tidak membunuh binatang, kamu tidak makan darah dan semuanya. Kamu suci. Hidup suci. Sehingga waktu dia melihat orang Kristen di komsel itu, dia anggap kita ini semua orang berdosa. Dia paling suci. Kita ngomong firman, ngomong apa, ya itu udah. Sampai satu ketika saudara ada firman Tuhan yang mengatakan, apa yang masuk ke dalam mulut itu akan keluar ke jamban, tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Gadis ini saudara waktu dengar firman itu biasa. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia kalau Tuhan sudah bekerja. Dia pulang sampai rumah, satu ketika dia selisih paham dengan mamanya. Waktu dia selisih paham sama mamanya, dia keluarkan kata-kata menghujat. Kata-kata makian saudara. Selesai itu dia masuk di dalam kamar, firman Tuhan itu datang kepada dia. Kamu bilang kamu orang suci. Kamu tidak makan daging, kamu tidak makan ini. Tapi apa yang keluar dari mulutmu mengutuk, melawan orang tua, itu yang najis. Sejak itu saudara dia datang komsel lagi, dia belum cerita tuh. Sampai akhirnya dia terima Tuhan, dibaptis, baru dia kesaksian. Dia cerita, baru kita tahu, oh itu. Nah itu saudara menggambarkan bahwa itulah ibadah yang sejati. Bukan bicara tentang ininya, tetapi bagaimana hidupnya. Saudara juga pasti sering mendengar ya, kata-kata bahwa Tuhan itu bertata di dalam atas pujian. Saya mau kasih tahu saudara. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, saudara boleh cek nanti. Kata pujian dan kata tahta itu hanya muncul 2 kali. Dan itu pun bentuknya bukan berarti Tuhan bentuk bertata di atas pujian. Di mana orang memuji, Tuhan sedang berduduk di tahta. Artinya ini beda konteks. Itu cuma ada 2. Tetapi kalau yang mengatakan Tuhan bertata di atas pujian, ini hanya 1. Dan itu pun katanya bukan tahta, tapi bersemayam. Tapi pengertiannya sama. Oke, kita ambil ayat ini. Dan ini yang seringkali saudara dipakai oleh orang yang kuat di dalam pujian, yang mengatakan bahwa pujian waktu kita nyanyikan Tuhan hadir, bisa nggak? Bisa. Tetapi yang menentukan bukan pujiannya, tapi hidupnya, hatinya kepada Tuhan. Ayat ini kita lihat. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Saudara, ada kata padahal di sana. Kata padahal itu adalah bentuk kata yang menandakan kebalikannya. Contoh, tempat ini panas, padahal ada AC-nya. Artinya menunjukkan saudara harusnya dingin. Kok panas? Seharusnya waktu kita muji Tuhan, Tuhan hadir. Tapi kok Tuhan gak hadir? Nah makanya kita harus baca ayat sebelumnya, baru kita bisa paham. Kenapa Tuhan gak hadir waktu mereka muji Tuhan? Kenapa di waktu yang lalu, waktu Daud memuji Tuhan, Tuhan hadir? Itu maksudnya. Sehingga kita lihat aja di ayat yang pertama dan keduanya. Dikatakan begini. Ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar.
Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul ya, Tuhan lagi gak hadir tuh. Aku berseru, berseru itu bisa berdoa. Kalau kita lihat konteks di ayat yang ketiga, itu bisa menyanyi juga. Artinya aku berdoa, aku sedang memuji, tetapi engkau jauh di sana dan tidak nolong aku. Hadirat Tuhan gak ada. Ayat kedua. Allahku, aku menyanyi, aku berdoa. Pada waktu siang mau doa semalam suntuk sekalipun, tetapi waktu tidak menjawab, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, semalam suntuk loh, doa puasa, nyanyi nyembah Tuhan berjam-jam, tetapi tidak juga aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya Allah lagi gak hadir, lagi gak ada Allah. Baru muncul ayat ketiga. Padahal apa? Engkaulah yang kudus, yang bertata bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya bisa Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita, tetapi yang menentukan bukan pujiannya. Yang menentukan adalah pribadinya, manusianya, saudara. Hatinya. Makanya waktu Yesus mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Itu maksudnya. Ibadah ini saudara bisa menjadi ibadah yang biasa, yang tidak menghadirkan Tuhan. Kalau saja saudara, yang paling inti, khotbahnya, firmannya, mimbarnya saudara, tidak mengajarkan kepada pekerjanya, jemaatnya, hamba Tuhannya saudara, untuk hidupnya, hatinya kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu, bukan kepada saya, kepada firman Tuhan. Sehingga orang hanya datang di hari Minggu, mau ribuan sekalipun, bagus. Tetapi kalau tidak pernah membawa hidup kita kepada Tuhan, maka saudara, yang terjadi adalah kita menjadi ibadah yang biasa-biasa. Ibadah yang normatif. Yang kedua adalah ibadah yang bernilai. Di dalam Lukas 21 ayat yang pertama sampai dengan keempat, ibadah yang bernilai. Lukas 21 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan di mereka. Ada toh? Ibadah juga ya. Ke dalam peti persembahan. Lalu ayat 2, apa yang Yesus ngomong? Ia melihat juga janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Yesus, kalau bahasa sekarangnya ya, lagi santai, lagi nongkrong di rumah ibadah nih. Dia lihat ada orang kaya sama janda miskin yang masukin uang. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4. Sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Saudara di sini perhatikan baik. Esensi atau konteks daripada kalimat ini bukan sedang membedakan orang kaya dan orang miskin. Yang kaya jahat di mata Tuhan, yang miskin baik di hadapan Tuhan. Bukan itu. Karena kebenaran sorga itu tidak bicara tentang materi. Jadi jangan seolah-olah kita menjatuhkan orang kaya mengangkat orang miskin. Dan seolah-olah saudara kita menjatuhkan orang miskin mengangkat orang kaya. Gereja tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Gereja itu sama di hadapan Tuhan. Memang saudara masing-masing punya kategorinya masing-masing. Betul. Tapi jangan mengangkat firman Tuhan ini seolah-olah orang jahat itu orang kaya, orang miskin itu orang baik. Bisa saja saudara orang miskin kalau dia mencuri, berbohong, jahat, itu pun saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan soal kaya miskinnya. Tapi kenapa? Karena inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga itu Tuhan bawa satu perbandingan. Sehingga saudara bukan bicara tentang nominalnya, tapi nilainya di hadapan Tuhan.
Ananias, Safira memberi 50% loh, bukan 10%. Kalau kita ngomong nominal, dia lewat tuh 10%. Tapi apa yang dilakukan sama Safira dan Ananias? Dia berdusta kepada Tuhan. Tuhan cabut loh nyawanya di tengah-tengah ibadah tuh. Di tengah-tengah ibadah. Maaf ya, di tengah-tengah ibadah. Langsung Tuhan cabut hari itu. Artinya bukan bicara nominal, tapi bicara nilainya. Nilainya saudara bukan bicara nominalnya. Nilainya itu saudara lihat bahwa janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya. Makan apa besok? Saudara, miskin itu ada dua di dalam Alkitab. Satu penikros, satu adalah petokos. Penikros itu di ayat yang kedua, waktu janda miskin itu, waktu memberi 2 peser itu, dia statusnya masih penikros. Orang yang masih bisa makan tapi makannya susah, itu namanya penikros. Itu rentan miskin. Makanya kalau saudara lihat orang miskin di Indonesia itu ada beberapa klasifikasi. Nah ini masih yang bisa makan, penikros. Tetapi waktu 2 peser itu diberi, nanti saudara boleh periksa ya. Di ayat ketiga, kata penikros, miskinnya itu berubah menjadi petokos. Dia nggak bisa makan lagi. Habis hidupnya. Artinya dia memberikan seluruh hidupnya nilai yang berharga kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh janda miskin. Makanya Bapak Ibu, 1 gram emas itu lebih berharga daripada 1 kilo besi sepuan kuningan. Kita boleh nggak punya apa-apa, kita juga boleh punya apa-apa, kita boleh hidup sederhana. Kita bisa menjadi orang yang bagaimanapun bentuknya. Tapi nilai itu loh, hidup kita itu bagaimana? Saya sih terlalu yakin, saya mereka-reka. Orang miskin ini saudara, meskipun miskin dia nggak nyusahin orang. Tuhan yang nggak kelihatan, dia berani kasih hidupnya. Masakah saudara orang di dalam sekelilingnya dia nggak lindungi, dia jaga? Pak, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa nolong orang. Minimal nggak buat susah orang. Minimal nggak buat susah orang. Itu nilai yang ada kepada janda miskin ini. Satu ketika Bapak Ibu, ini berapa minggu yang lalu Tuhan ingatkan saya dengan kata nominal dan nilai ini. Saya berpikir apa itu nominal dan nilai? Apa bedanya? Harusnya nggak ada bedanya Bapak Ibu. Tetapi saya coba mencari-cari arti kata dari nominal dan nilai. Nominal itu adalah angka yang ditaruh kepada sebuah objek. Itu namanya nominal. Atau nilai yang ditaruh kepada sebuah objek. Nilai atau angka ya. Rumah dikasih angka, dikasih nilai 2M. Nilai adalah subjek untuk menambah nominal atau nilai di dalam nominal itu. Itu nilai. Jadi serupa tapi tak sama. Jadi yang menentukan saudara nominal ini jadi bernilai atau tidak adalah nilai tadi. Saya kasih contoh ya. Saya ini dulu pernah jadi marketing properti Bapak Ibu. Cari tanah begini-begini. Ada salah satu tanah di Kuningan kalau saudara taruh. Itu sebelahnya salah satu hotel yang paling besar di sampingnya. Tapi tanahnya itu cuma 2.000 atau 3.000 meter, saya lupa. Wah, itu berapa ratus juta 1 meter sekarang. Gede nggak nominalnya? Gede. Tapi ada nilainya? Nggak ada nilainya. Karena itu di dalam besar saudara minimal harus ada 10.000 baru bisa bangun gedung, baru bisa bangun parkiran, baru bisa bangun fasilitas umum. Belum lagi kena GSB mundur. Sehingga you punya 2.000 di sana pun, meskipun di tengah-tengah kota, tapi nggak ada nilainya, nggak bisa jual. Cuma bisa kasih ke sebelah. Itu pun ditekan saudara harganya. Itu yang menandakan bahwa besar tapi tidak ada nilai. Tapi kita ada kios kecil, 2x3. Tapi di situ ramenya luar biasa. Pasar modern, pasar apa. Sewa aja bulanan puluhan juta.
ratusan juta untuk saudara 1 tahun. 2 kali 2 di tempat yang tidak terlalu besar. Tapi ada nilainya. Sehingga nilailah yang menentukan objek. Maksud saya menentukan barang itu sendiri. Uang itu nominal. 100 ribu, 200 ribu. Tapi saya mau katakan, kalau kena inflasi, nilainya turun. Dulu Bapak Ibu beli bakso berapa duit? 200 perak dapat semangkok. Sekarang 15 ribu cuma dapat 2 butir, betul? Karena inflasi. Negara-negara yang sudah jatuh, Zimbabwe, apalagi Venezuela, beli ayam 1 gerobak uang saudara bermiliar-miliar. Mata uangnya jatuh, jadi nggak ada nilainya. Tapi saya pernah sekolah di Cungko. Ini saya tutup aja saudara. Saya pernah sekolah di Cungko itu tahun 90. Krismon itu 98, 97. 1 tahun sebelum Krismon saya berangkat. Wah, nilainya itu masih tinggi rupiah kita. Sekolah gampang, papa saya kirim langsung 4 semester sekolah sampai habis. Tapi karena kita anak muda saudara nggak bisa pegang uang. Wah, pergi ke Hong Kong, pergi kemana, barang yang paling kuat sepatu merek langsung beli. Begitu pulang dari Hong Kong Bapak Ibu. Kalau kita sekarang liburan sih perginya ya ke deket-deket aja. Kalau dulu liburan dikit pergi gitu. Ya, gak tahu cara bagaimana jaga uang Bapak Ibu. Begitu pulang, papa saya telepon. Uang masih aman, buat sampai 2 semester lagi selesai. Aduh, sorry Pak. Baru pulang nih dari ini, beli. Aduh. Sekarang dolar sudah 16 ribu, 15 ribu. Wah, saya kaget saudara. Naik berlipat-lipat. Akhirnya yang dikirim bukan uang lagi, cici saya yang dikirim. Untuk ngatasi keuangan. Ya, cici saya sekolah situ juga akhirnya kasih minggu Anda. Tapi yang saya mau katakan begini, waktu saya makan waktu itu 12 remimpi. Untuk 8 sampai 10 orang kita makan sama-sama mahasiswa. 20 tahun kemudian, teman kita Femona itu berangkat ke Cime, Xiamen, juga sekolah di sana. Saudara tahu, saya tanya ke dia iseng-iseng, yuk kalau makan sama teman-teman 8-10 orang berapa sih? Saudara tahu dia katakan berapa? 14 demimpi, cuma naik 2 demimpi. 20 tahun Bapak Ibu nggak terjadi inflasi. Inflasi itu bicara tentang kejahatan dan dosa di dalam hidup kita yang menurunkan nilai kita. Nah saudara sekarang lihat, kita sudah bukan membanggakan negara itu, tapi negara itu sedang maju. Artinya apa? Kalau nilai kita naik, ekonomi negara itu akan naik. Ekonomi kita akan naik saudara. Bangsa itu akan diangkat, derajatnya akan diangkat, martabatnya akan diangkat. Nilai itu yang menentukan. Bukan soal ibadah yang begini, mohon maaf. Bahkan kita keluar dari tempat ini ada orang ngomong, tuh orang Kristen, tuh orang Kristen, tuh orang Kristen. Kenapa? Karena tidak ada nilai di luar. Nilailah yang menentukan kita sebagai orang Kristen. Makanya saudara, itu yang harus kita terapkan di dalam ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.